Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu 'anha illa halik. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ala kulli man sara ala nahjihi ila yaumina hadza ba'di. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para hadirin yang Allah muliakan, khatib mengajak pribadi ini dan para hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan agar kita senantiasa menjaga, merawat dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala matikan kita dalam keadaan iman. Para hadirin yang Allah muliakan, satu ketika As-Sahabi Al-Jalil Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu bercerita. Ia mengatakan, satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kami satu nasihat yang membuat hati kami bergetar dan air mata kami berlinang. Lalu kami berkata, "Ya Rasulullah, seakan-akan ini merupakan nasihat perpisahan, maka berilah kami wasiat." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata kepada para sahabat, "Usikum bitaqwallahi azza wa jalla." Aku wasiatkan kepada kalian agar senantiasa bertakwa kepada Allah azza wa jalla, was-sam'i wat ta'ah, dan mendengar serta mentaati. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, meskipun kalian dipimpin oleh seorang budak. Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Karena sesungguhnya siapa di antara kalian yang hidup setelah ini, kalian akan melihat begitu banyak perselisihan. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin. Maka wajib atas kalian mengikuti sunnahku dan sunnah para khulafair rasyidin al-mahdiyyin. Addu 'alaiha bin nawajid. Gigitlah, genggamlah ia dengan sungguh-sungguhnya. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena sesungguhnya setiap perbuatan bid'ah itu adalah kesesatan. Para hadirin yang Allah muliakan, hadis ini menerangkan kepada kita tentang kunci yang dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhasil membentuk satu masyarakat modern, masyarakat yang maju dari sisi budaya, dari sisi peradaban, masyarakat yang belum pernah lahir sebelumnya dan tidak akan pernah lahir sesudahnya. Inilah masyarakat madani, kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama keluarga dan para sahabatnya ridwanullahi alaihim
merupakan model terbaik kehidupan bermasyarakat sepanjang masa. Tidak akan pernah lahir kembali satu umat sesudahnya yang mampu menyamai, apalagi menandingi model tersebut. Allah Subhanahu wa taala mensifati umat ini yang dibentuk oleh Rasulullah SAW melalui firman-Nya, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah." Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Kalian menyuruh pada yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar, dan kalian beriman kepada Allah. Lalu Rasulullah SAW di dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, beliau mengatakan, "Khairun nasi qarni, tsummal ladina yalunahum, tsummal ladina yalunahum." Sebaik-baik manusia ialah pada generasiku, kemudian generasi berikutnya, kemudian generasi berikutnya. Para hadirin yang Allah muliakan, Allah Subhanahu wa taala jadikan model kehidupan bermasyarakat yang ditampilkan dengan begitu indah oleh Rasulullah SAW beserta keluarga dan para sahabatnya ridwanullahi alaihim sebagai teladan utama bagi generasi muslim sesudahnya. Ciri utama model tersebut sebagaimana disebutkan dalam hadis Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah tadi adalah komitmen kuat mereka berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Para hadirin yang Allah muliakan, maka barang siapa yang mengambil mereka sebagai teladan utama, pasti Allah Subhanahu wa taala angkat derajat mereka, menjadikan mereka sebagai umat yang unggul yang berhak meraih kemenangan hidup di dunia dan di akhirat. Dan upaya itu diwujudkan dengan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, berpegang teguh dengan tali Allah seraya berjamaah, serta menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka letak kekuatan muslimin generasi awal Islam ada pada persatuan mereka yang kokoh di dalam membangun komitmen bersama-sama, berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah, serta menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Dengan kekuatan itulah Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka sebagai umat yang terbaik, lalu jayakan mereka di atas umat-umat lainnya. Mereka bergerak berjamaah menebar rahmat ke seluruh alam semesta. Kekuatan itu tidak berakar pada kepentingan duniawi. Kekuatan itu jauh dari kepentingan politik ansih. Kekuatan itu tidak terwarnai sedikit pun oleh warna-warni fanatisme golongan. Sebaliknya, ia mengakar kuat pada akidah yang selamat dan ibadah yang benar, terhiasi dengan akhlak yang mulia, terikat kencang oleh tali ukhuwah Islamiyah, lalu bergerak serempak menebar rahmat. Allah Subhanahu wa taala mensifati sifat generasi terbaik ini di dalam satu ayatnya, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika mathaluhum fit taurat wa mathaluhum fil injil kazar'in akhraja shatlahu fa'azarahu fastaghladha fastawa 'ala suqihi yu'jibu az-zurra liyaghidha bihimul kuffar wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Yang artinya Muhammad itu adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengannya adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sama mereka. Kalian melihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaannya. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka di dalam Taurat. Adapun sifat-sifat mereka di dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya, maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat, lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya. Karena Allah Subhanahu wa taala
hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, di antara mereka berupa ampunan dan pahala yang besar. Generasi terbaik itu tak henti berjuang demi menjaga tali agama ini tetap terikat kencang. Mereka rela berkorban syahwat, harta, tenaga, bahkan nyawa demi menjaga keutuhan agama ini. Mereka selalu bersikap ithar, mendahulukan sahabatnya meski kondisi mereka sendiri dalam kesusahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun." Dan orang-orang yang menempati kota Madinah dan telah beriman dari kalangan Ansor sebelum kedatangan mereka orang-orang Muhajirin, mereka orang-orang Ansor mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka, dan mereka orang-orang Ansor tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka orang-orang Muhajirin, dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Para hadirin yang Allah muliakan, persatuan umat Islam adalah satu-satunya modal yang dimiliki umat Islam sehingga mampu mengalahkan musuh-musuh Islam. Ukhuwah Islamiyah adalah bekal berharga memenangkan agama ini, dan sebaliknya perpecahan mengakibatkan umat Islam tercabik-cabik dan terpuruk oleh musuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim." Dan janganlah kalian menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan siksa yang berat. Para hadirin yang Allah muliakan, kita belajar dari generasi terbaik itu makna persatuan dan ukhuwah Islamiyah. Jika kita mengamini seruan Allah Subhanahu wa taala untuk berittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika kita mengimani sunnah-sunnahnya dan generasi salaf adalah jalan kemenangan, maka wujudkanlah nilai-nilai persatuan dan ukhuwah Islamiyah dalam kehidupan kita. Sesungguhnya musuh-musuh Islam itu selamanya tak akan mampu memaksa umat Islam ini terpecah belah. Yang terjadi sebenarnya pada kondisi kita saat ini yang terpecah belah adalah mereka musuh-musuh itu bisa merusak persatuan ini karena umat Islam sendiri yang menginginkan perpecahan. Mereka membuat kita bercerai-berai karena justru di antara kita ada yang bergandeng tangan erat dengan musuh-musuh itu untuk merusak persatuan kita. Mereka memporak-porandakan barisan kita karena kita mementingkan dunia, karena kita cinta buta terhadap dunia. Hal inilah yang justru kita saksikan realita getir ini pada diri umat Islam. Atau bahkan kita perlu khawatir, jangan-jangan kita adalah saksi atas diri kita sendiri yang rela mengorbankan ukhuwah Islamiyah demi urusan duniawi, demi syahwat politik, dan demi kepentingan kelompok. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam satu hadisnya sudah mewanti-wanti, yang artinya hampir tiba masanya kalian diperebutkan seperti sekumpulan pemangsa yang memperebutkan makanannya. Maka seorang bertanya, apakah karena jumlah kita yang sedikit, wahai Rasulullah? Bahkan kalian banyak, kata Rasul, namun kalian seperti buih mengapung, dan Allah telah mencabut rasa gentar dari dada musuh kalian terhadap kalian, dan Allah telah menanamkan pada hati kalian penyakit al-wahan. Seorang sahabat lalu bertanya, wa mal wahan, dan apa itu wahan ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Maka
Para hadirin yang Allah muliakan, tersadarlah kita bahwa keterpurukan umat Islam saat ini adalah karena cinta dunia. Kita sadar mengapa kemudian dengan mudahnya musuh-musuh Islam merebut tanah air Palestina. Mengapa dengan mudahnya mereka mengkotak-kotakkan kita ke dalam fanatisme nasionalisme, fanatisme kelompok, fanatisme partai, dan fanatisme golongan. Padahal Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam berulang kali mengingatkan kita melalui Al-Quran dan Sunnah akan urgensi kembali pada akar kekuatan kita, kembali memegang teguh keduanya dengan berjamaah. Tanah yang pernah Allah Subhanahu Wa Taala karuniakan pada umat Islam adalah buah dari persatuan mereka. Kekuasaan yang pernah Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kepada mereka ialah buah dari persatuan mereka. Kekayaan yang pernah Dia wariskan kepada kaum muslimin adalah buah dari persatuan mereka. Kemenangan-kemenangan di dalam peperangan-peperangan adalah buah dari persatuan mereka. Itulah akarnya, maka kuatkanlah akarnya dan kuatkanlah batangnya. Dan akar itu adalah al-i'tisamu bihablillahi jami'a, berpegang teguh dengan tali Allah seraya berjamaah, serta menjaga ukhuwah Islamiyah. Para hadirin, ukhuwah Islamiyah adalah akhlak persatuan. Karakter utama dari jamaah ini wujud nyata keberadaan kita. Jangan sampai kita mau dipecah belah demi dunia, demi politik, dan demi fanatisme golongan. Musuh kita bukanlah mereka yang berbeda madhab dengan kita. Musuh kita bukanlah mereka yang berbeda organisasi dengan kita. Musuh kita bukanlah mereka yang berbeda jalan dakwah dengan kita. Musuh kita adalah mereka yang bertepuk tangan, tertawa, menyaksikan kita tidak bersatu padu. Mereka yang bahagia karena kita beragama dengan fanatisme golongan. Mereka yang menginginkan kita berpecah belah, saling bermusuhan. Adapun mereka yang seakidah dengan kita, satu kiblat dengan kita, satu Rabb dengan kita, mereka adalah saudara kita. Kita tidak melihat perbedaan antara kita dengan mereka yang berbeda madhab atau berbeda jalan dakwah dengan kita. Untuk itu, sedikit pun jangan biarkan ada sepercik kebencian di hati kita kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ini dengan mensifati generasi pertama. Dalam satu ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim." Yang artinya, dan orang-orang yang datang sesudah mereka, yaitu orang-orang Muhajirin dan Ansor, mereka berdoa, "Ya Rabb kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu dari kami. Dan janganlah engkau biarkan ada kedengkian di dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Rabb kami, sesungguhnya engkau maha penyantun lagi maha penyayang." Para hadirin yang Allah muliakan, kita tidak bangga dengan keberadaan kita di dalam jamaah ini saat kita tak bisa menahan lisan kita dari menyakiti hati saudara kita. Kita tidak bangga menetapi jamaah ini bila kita kenyang di saat bersamaan saudara kita kelaparan. Kita tidak perlu berteriak kencang menyuruh kepada persatuan, tapi jika di saat bersamaan kita justru menebar kebencian dan menyebar permusuhan di antara kita sendiri. Aku qouli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ala kulli man sara ala nahjihi ila yaumina hadzal waqti. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Ibadallah, kemenangan kita pada hakikatnya tidak terletak pada kekuasaan. Kekayaan kita bukanlah kejayaan. Kemenangan kita adalah tatkala kita tetap komitmen berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah, serta menjaga persatuan dan ukhuwah Islamiyah hingga ajal menjemput. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun." Maka barang siapa yang mengambil Allah dan Rasulnya serta orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, maka sungguhnya pengikut agama Allah itulah yang pasti menang. Ibadallah, i'lamu innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.